Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Adi Kusuma di sini sebagai host, dan di samping saya ada narasumber yaitu Mas Muhammad Zulfikar. sebagai narasumber. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu kota Thaif, tentang hijrahnya Nabi ke kota Thaif. Akan ada pertanyaan yang saya utarakan kepada narasumber. Langsung saja, yang pertama, bagaimana sih Mas kondisi geografis kota Thaif pada saat itu? Ya, alhamdulillah. Dalam Rasulullah hijrah itu berada di kota Thaif yang di mana letak geografisnya berada di sebelah tenggara kota Mekah, Mas. Jadi dengan jarak sekitar 75 mil, kota ini terletak pada punggung gunung Ghazwan, gunung tertinggi yang setara dengan 6.000 kaki di atas permukaan laut. Nama Thaif itu kan diambil dari pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Dan nama-nama tersebut disebut dengan nama kuno. Nama kunonya yang disebut Wajah. Jadi orang-orang kaya, orang-orang pemuka Quraisy itu telah membangun bank atau menimbun harta mereka di istana-istana Thaif. Bahkan mereka pun biasanya menghabiskan waktu-waktu liburan di musim-musim panas di kota tersebut, karena kota Thaif itu bisa memiliki lahan yang dimana lahan yang sangat luas dan lahan yang sangat subur, dan itu menjadi nilai plus untuk keadaan geografis dan keadaan di mana masyarakat Quraisy dan Thaif itu memanfaatkan lahan tersebut atau kota-kota tersebut. Baik Mas, setelah Nabi hijrah ke Thaif itu kan memiliki tantangan-tantangan. Nabi itu dilempari dengan batu hingga kakinya itu berdarah. Kemudian kan Nabi itu berdoa. Kemudian apa sih respon malaikat penjaga gunung setelah mendengar Rasulullah itu berdoa? Ya, dalam respon kali ini, ketika Rasulullah pun dilempar-lempari oleh para masyarakat dan para budak-budaknya, dilempari oleh batu, kotoran, serta Zaid bin Harithah pun juga. Ketika itu lalu Rasulullah pun mengangkat tangan ke langit dan seraya berdoa. Setelah berdoa itu turunlah respon dari malaikat penjaga gunung yang bernama malaikat penjaga gunung, yang berarti ia meminta izin kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah, seketika kau berkehendak, maka aku akan menurunkan gunung ini, aku akan mengangkat gunung Uhud ini, dan aku akan timpakan ke para penduduk Thaif yang telah melempari diri. Lalu apa respon dari Rasulullah? Jangan engkau lakukan seperti itu. Mungkin mereka belum tahu siapa aku. Insya Allah mungkin ke depannya di kota tersebut akan tumbuh perkembangan Islam yang dimana dimulai dari akan munculnya generasi-generasi penerus di masa generasi Islam masa depan. Seperti itu, Mas. Masya Allah sekali ya Rasulullah ini, Mas. Masya Allah. Yang terakhir nih Mas, tentunya kan ada hikmah dari perjalanan Rasulullah ini ke Thaif. Apa aja sih Mas hikmahnya? Untuk hikmahnya itu kalau saya cari itu ada 3, Mas.
Yang tiga, yang pertama keikhlasan, kedua kesabaran, dan yang ketiga bertutur kata yang baik. Jadi bertutur kata yang baik itu wa qaulun karim, qaul yang khair atau karim, qaul yang perkataan yang baik. Kenapa istiqomah saya taruhkan di pertama? Karena keikhlasan dari Rasulullah itu sudah tertanam dari awal Rasulullah hijrah secara sembunyi-sembunyi pun Rasulullah sudah ditanamkan rasa keikhlasan. Karena tanpa adanya rasa ikhlas, kita pun juga ketika melakukan sesuatu pasti tidak akan dilakukan secara maksimal. Itulah namanya keikhlasan. Dan yang kedua itu sabar. Di samping kita melakukan keikhlasan, pasti kita selalu mengutamakan kesabaran. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini sabar yang dimana ketika Rasulullah menghadapi cacian, umpatan, dilempari kotoran, dilempari batu, Rasulullah tetap sabar. Rasulullah pun juga sabar. Apalagi kita yang sebagai umatnya, kita yang sebagai pengikutnya yang menyontoh akhlakul karimah dari Rasulullah perlu adanya dengan kesabaran. Karena sabar ini pasti akan membuahkan buah atau hasil yang dimana kita akan petik ketika besok kita tunai di hari selanjutnya. Yang terakhir, bertutur kata yang baik. Dalam kita berbicara atau berkoneksi dengan sesama, perlunya kita diaturkan untuk berkata-kata yang baik. Berkata yang baik dalam artian tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, tidak menggunakan kata yang tidak sopan, dan menggunakan kata-kata yang dalam artian pada porsinya. Ketika kita berdialog, ketika kita berkomunikasi dengan yang lain, perlunya kita dengan pada porsinya. Jangan sampai kita gaya bahasa kita, cara bertutur kata, berkomunikasi kita dengan yang lain itu malah terlewat atau melebihi rata-rata. Itu akan menjadi dampak yang buruk bagi kita dengan orang yang kita ajak bicara. Rasulullah pun selalu mengajari kita dengan berkomunikasi dengan nada yang halus, nada yang baik, tidak dengan nada tinggi, tidak dengan vokal atau tidak dengan suara yang keras. Karena Rasulullah pun tak heran Rasulullah mengapa masyarakat senang berdialog dengan Rasulullah, karena berbicara dengan Nabi itu sebelum diutus karena enak, dari tutur katanya yang baik, pandangannya juga yang ramah, santun, dan gaya bahasa yang lugas atau gaya bahasa yang sopan. Itu menjadikan para masyarakat sebelum Nabi diutus pun mereka sering dikenal atau sampai disebut dengan nama Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya karena hasil dari tutur katanya dari Rasulullah tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sudah bisa terjawab semua dan sangat memuaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.